Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang dimana proyek ini terdiri dari jaringan komputer dalam suatu perkantoran yang terbagi menjadi dua lantai. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alianera Syafika. Nama saya Putri Naya Ramadhani. Nama saya Muhammad Taufik Saputra. Yang pertama, kami akan menjelaskan topologi dari jaringan ini yang akan dijelaskan oleh Putri Naya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan yang telah eh, kami buat, yaitu topologi ini merupakan jaringan LAN dua lantai untuk sebuah gedung kantor yang terbagi menjadi 6 departemen dengan koneksi internet dan server DNS eksternal. Lalu setiap lantai dan departemen memiliki switch tersendiri serta printer bersama. Lalu koneksi utama menggunakan router pusat dan jaringan terhubung ke internet melalui modem DSL dan juga cloud ISP. Nah, lalu di lantai satu ini terdapat tiga departemen. Yang pertama ada Departemen Keuangan yang memiliki 10 PC dan juga printer bersama untuk ketiga departemen. Nah, yang kedua ada Departemen Pemasaran yang memiliki 10 PC dan juga satu switch. Yang ketiga ada Departemen Pengembangan yang memiliki 10 PC dan juga satu switch. Yang dimana dari masing-masing switch per departemen ini terhubung ke switch lantai satu menggunakan kabel copper crossover. Nah, selanjutnya di lantai dua ini terdapat tiga departemen. Yang pertama ada Departemen Administrasi yang memiliki satu switch dan juga 8 PC. Lalu departemen kedua itu ada Departemen Produksi memiliki 10 PC, satu switch, satu printer bersama dan juga ada server. Selanjutnya di departemen ketiga itu ada Departemen Penjualan yang memiliki 5 PC yang masing-masing dari switch ini terhubung ke switch lantai 2 menggunakan kabel crossover. Selanjutnya ada router pusat di sini terhubung ke DSL modem, cloud, ISP router, server Google, dan juga server DNS, yang mana dari router ke DSL ini menggunakan kabel straight through, lalu dari DSL ke cloud ini menggunakan kabel phone yang fungsinya untuk simulasi jaringan DSL yang mana biasanya menggunakan jalur telepon untuk mengakses internet. Lalu di paket tracer ini, cloud bertindak sebagai jaringan penyedia layanan internet atau ISP. Nah, yang kedua itu fungsinya untuk menghubungkan modem DSL ke jalur internet. Dan yang ketiga untuk mengakses internet ke router atau switch. Nah, lalu dari cloud ke ISP router dan ISP router ke server dan juga server Google dan server DNS itu menggunakan kabel eh, straight through. Baik, selanjutnya kami akan melakukan testing dari PC antar departemen maupun antar lantai, yang dimana untuk membuktikan bahwa topologi ini sudah benar dan PC antar departemen maupun antar lantai dan printer bisa digunakan secara bersama atau sudah terhubung. Yang pertama, di sini saya mau eh, ngetesting apakah sudah terhubung ke internet atau belum dengan melakukan testing atau ping ke server Google. Di sini kita akan memakai PC satu, yaitu dari Departemen Keuangan akan ngeping ke server Google. Nah, di sini langsung dapat replay from server Google-nya yang dimana terkirim 4, diterima 4, dan loss-nya 0. Yang dimana menandakan bahwa sudah terhubung ke server Google atau ke internet. Kita bisa coba lagi di PC lantai 2. Di sini ke command prompt, lalu kita copy lagi.
Nah, di sini langsung terdapat replay juga dari server Google-nya yang memastikan bahwa seluruh PC di lantai satu maupun lantai dua itu sudah terhubung ke server Google. Lalu selanjutnya kita akan ngetes dari per departemen dan per lantai apakah printer dan PC-nya sudah terhubung atau belum. Di sini saya akan ngetes dari keuangan ke pemasaran, yaitu kita lihat PC 20, kita lihat IP configuration-nya, lalu kita copy IP-nya, lalu di sini kita melakukan ping ke PC 20 tadi. Nah, di sini kita lakukan ping. Nah, di sini replay dan loss 0 artinya sudah terhubung dari keuangan ke pemasaran. Lalu kita akan coba dari pemasaran ke pengembangan. Kita lihat IP di PC 10, IP configuration, lalu ke PC 20, kita ke command prompt-nya, lalu kita ping. Nah, di sini langsung ada replay yang tandanya dari pemasaran ke pengembangan sudah terhubung maupun dari kita akan tes yang keuangan ke pengembangan. Nah, di sini bisa kita lihat kita ke command prompt lalu kita ping. Nah, langsung replay artinya dari keuangan ke pengembangan pun sudah terhubung. Lalu di sini kita akan tes yang di lantai 2 dari administrasi ke produksi. Kita bisa ambil IP-nya dari PC 48, kita cek IP-nya, kita copy IP-nya, lalu kita tes dari PC 30 yang ada pada produksi. Dan di sini kita ping. Di sini langsung ada replay yang artinya dari PC produksi maupun administrasi sudah terhubung. Kita akan coba dari penjualan ke administrasi. PC 40. Kita akan desktop ke command prompt. Kita akan ping PC yang administrasi. Nah, langsung ada replay yang artinya dari administrasi maupun penjualan itu sudah terhubung. Lalu kita akan mencoba dari penjualan ke produksi. Kita bisa ambil IP PC40 ini ke IP configuration, kita lihat IP-nya, lalu copy agar tidak salah. Lalu ke PC30 kita ping dari IP tadi. Nah, di sini langsung ada replay yang artinya dari produksi ke penjualan sudah terhubung. Ini di mana menandakan semuanya telah terhubung antar departemen. Nah, bagaimana dengan antar lantai? Di sini kita bisa mencoba salah satu di sini misalkan kita ambil IP yang produksi, kita ke IP yang produksi ke 48 aja. Lalu di ping dari PC4 ke desktop, ke command prompt, ke kita ping, paste. Nah, di sini langsung replay yang dimana tandanya dari lantai satu maupun lantai dua ini sudah terhubung. Bagaimana dengan printernya? Di sini merupakan printer bersama yang dimana bisa diakses oleh departemen manapun. Di sini misalkan kita mau akses dari departemen pemasaran. Nah, di sini kita ambil IP printernya
yaitu IP-nya itu 192.168.1.4. Nah, kita bisa ping dari PC 20. Oke, dari PC 20 kita ping 192.168.1.4. Nah, di sini sudah ada replay menandakan bahwa dari departemen lain pun bisa memakai PC ini. Bagaimana dengan lantai 2? Kita bisa ping dari PC 30 ini, lalu kita ke command prompt, ping seperti tadi untuk memakai printer yang lantai 1. Nah, langsung ada replay, artinya sudah terhubung dan bisa memakai printer lantai 1. Eh, Sekian dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan serangan sniffing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep simulasi serangan sniffing pada jaringan komputer. Sebelumnya, kita perlu kita ketahui, sniffing adalah proses di mana teknik penyadapan lalu lintas jaringan untuk mengamati, mencatat, atau bahkan mencuri data yang dikirim antar perangkat dalam satu jaringan. Nah, sniffing ini bisa dilakukan secara dua, yaitu pertama pasif, yang hanya mengamati data, yang kedua aktif dengan memanipulasi atau menyuntikkan data. Alat yang kami gunakan yaitu ada Wireshark dan VirtualBox. Nah, konfigurasi yang kami gunakan yang pertama itu komputer utama atau host, yaitu komputer saya sendiri sebagai penyerang untuk menjalankan Wireshark ini sendiri. Lalu yang kedua, virtual box atau virtual machine sebagai korban dengan menggunakan sistem operasinya Linux, Ubuntu. Nah, keduanya terhubung menggunakan bridge adapter. Nah, em, langkah-langkah untuk melakukan simulasi ini yang pertama kita menyalakan Wireshark. Di sini saya memilih WiFi sebagai jalur lalu lintas jaringannya. Nah, lalu kita coba kembali ke Oracle Virtual Manager Box ini untuk mm, sebagai korban. Lalu pertama kita, oh, di sini saya sudah mengaktifkan sistem operasi menggunakan akun saya. Pertama kita coba login dengan akun yang telah saya buat. So, dan masukkan passwordnya. Lalu hal pertama itu mengecek IP yang digunakan oleh sistem operasi ini dengan menggunakan terminal IP spasi A. Lalu kita catat IP yang digunakan pada sistem operasi ini yaitu 192.168.50.10. Lalu kita kembali ke Wireshark dengan menerapkan filter IP.addr spasies spasies spasi IP yang kita gunakan di uh, sistem operasi 192.168.50.10. Nah, lalu di sini kita mulai capturing agar setiap kegiatan yang kita lakukan di sistem operasi itu tertracking di sini. Lalu kita kembali ke VirtualBox atau PC korban. Di sini saya memasukkan atau mengakses Sixtus dengan menggunakan terminal curl example.com, yang mana si URL ini adalah singkatan dari klien URL, atau ini adalah baris perintah command line dari sistem operasi Linux itu untuk untuk mengirim permintaan HTTP atau protokol lainnya ke sebuah URL atau mendapatkan respon dari server. Lalu kita kembali ke Wireshark. Oh ya, ini saya jalankan dulu.
Kenapa tadi tidak bisa? Karena kebetulan jaringan saya mengalami kendala. Nah, sekarang jika sudah terdapat file HTML yang digunakan di example.com yaitu tipenya doc.html dengan HTML itu sendiri, lalu kita cek kembali ke Wireshark apakah di sini merekam setiap kegiatan yang kita lakukan. Di sini kita perhatikan pada frame 15325 kita menggunakan protokol HTTP yang mana ini adalah source code dari sistem operasi yang korban tadi dan destinasi ini adalah alamat server dari example.com atau website example.com tadi. Dan di dalam detail paket ini kita bisa melihat di hypertext transfer protocol ini get slash http slash 1.1 slash r slash n host example.com r slash n user agennya URL. Em, Artinya ini adalah korban telah mengakses situs example.com menggunakan command line curl, dan informasi ini dapat dengan jelas dibaca oleh PC penyerang atau PC host itu sendiri. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena jaringan yang digunakan adalah LAN yang sama atau local area network yang sama. Yang mana di sini saya menggunakan WiFi pribadi. Lalu protokol yang digunakan adalah HTTP, yang mana HTTP ini adalah eh, yang tidak dienkripsi. Oleh karena itu bisa diakses oleh siapapun dalam area yang sama. Nah, Wireshark dalam Prometheus mode ini sehingga penyerang bisa melihat semua paket data yang diakses oleh PC korban itu dan tidak ada perlindungan seperti VPN atau HTTPS. Nah, bagaimana cara mencegah sniffing ini? Eh, Pertama kita bisa menggunakan website yang menggunakan HTTPS untuk yang menggunakan enkripsi TLS agar data tidak bisa dibaca oleh siapapun. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan VPN atau Virtual Private Network di seluruh lalu lintas data yang dienkripsi dan disalurkan melalui server supaya aman. Lalu bisa juga menggunakan server jaringan terpisah atau VLAN yang terpisah agar tidak semua perangkat bisa saling melihat. Eh, Lalu yang terakhir kita bisa menghindari situs yang menggunakan HTTP karena dinilai kurang tidak aman. Atau yang bisa juga kita menggunakan atau mengaktifkan firewall dan IDS untuk mendeteksi trafik yang mencurigakan. Nah, mungkin cukup sekian dari simulasi sniffing menggunakan komputer melalui jaringan komputer. Semoga dapat bermanfaat. Jadi sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.